Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI, yang terhormat Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia beserta jajarannya, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia. Sebagaimana kebiasaan di Komisi 8 DPR RI, sebelum acara dilanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa demi kelancaran dan kesuksesan acara kita pada hari ini sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 8 DPR RI, pada rapat kali ini telah hadir fisik sebanyak 16 orang anggota dan insya Allah akan bertambah, virtual 28 anggota. Jumlah fraksi yang hadir 9 fraksi, artinya sudah quorum. Kemudian izin 3 anggota. Dari 51 anggota Komisi 8 DPR RI. Hal ini berarti bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Komisi 8 DPR RI. Maka sesuai dengan tata tertib DPR RI pasal 251 ayat 1, quorum telah tercapai. Olehnya itu, atas persetujuan Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia serta pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini agenda rapat kita yang pertama pengantar ketua rapat sedang berlangsung, kedua penjelasan Ibu Menteri Sosial mengenai pengawasan program bantuan sosial tahun 2022 dan isu-isu aktual. Ketiga, tanya jawab. Keempat, kesimpulan. Kelima, penutup. Acara ini dapat disetujui, kan? Nah, selanjutnya rapat ini akan berakhir pada pukul 12 dulu ya. Nanti kalau umpamanya masih kita memerlukan waktu, kita lanjutkan lagi. Jadi kita rapat sampai jam 12.00. Berdasarkan penjelasan Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia pada rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI tanggal 1 September 2022, diketahui bahwa pagu belanja bantuan sosial Kementerian Sosial tahun 2022 adalah sebesar 74 triliun 234 miliar 562 juta 666 ribu rupiah, atau sekitar 95% dari pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 dari 78 triliun 360 miliar 723 juta 642 ribu rupiah. Terkait dengan program-program bantuan sosial yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, kami ingin Menteri Sosial memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama,
Bagaimana dengan realisasi anggaran bantuan sosial tahun 2022? Apakah serapan anggarannya sudah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan? Kami ingin mengetahui secara detail mengenai realisasi anggaran bansos di setiap unit kerja eselon 1, baik dari jenis program, nilai bantuan sosial, maupun sasaran penerima atau KPM atau keluarga penerima manfaat. Kedua, bagaimana dengan penyaluran BLT BBM? Apakah sudah sesuai dengan sasaran? Bagaimana dengan evaluasi terhadap penyaluran BLT BBM ini? Apa saja yang sekiranya perlu diperbaiki terkait dengan teknis pelaksanaannya? Ketiga, bagaimana dengan proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)? Apa saja yang telah dilakukan dalam upaya pemutakhiran data agar data penerima bansos benar-benar persis atau tepat sasaran? Saya kira ini memang menjadi pekerjaan rumah kita tersendiri, karena sampai hari ini masih sering kita mendapatkan keluhan dari konstituen kami terkait menyangkut masalah bantuan sosial, di mana mereka masuk dalam daftar DTKS, tetapi ada yang bisa menerima secara rutin, ada juga yang hanya menerima 2 bulan sampai 3 bulan kemudian stop lagi. Ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian keempat, bagaimana dengan dampak penghapusan dana dekonsentrasi ke daerah-daerah terkait dengan penyaluran bantuan sosial? Selama ini kami sering mendengar keluhan dari dinas sosial di daerah bahwa mereka tidak dapat memaksimalkan penyaluran bantuan sosial akibat tidak adanya dana operasional untuk mengawal program dimaksud. Kelima, bagaimana tanggapan Ibu Menteri Sosial mengenai gagasan untuk mengintegrasikan seluruh penyaluran bansos melalui satu pintu, yakni melalui Kementerian Sosial? Hal ini penting sebab penyaluran bansos melalui satu pintu akan memudahkan upaya pengawasan untuk mengurangi terjadinya kesalahan sasaran penerima, adanya penerima ganda, atau bahkan orang yang berhak menerima bansos justru tidak mendapatkan bansos. Saya kira ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang kalau tidak salah 2 minggu lalu membuat statement bahwa ada sekitar 500 triliun anggaran bantuan bansos di seluruh kementerian, mungkin yang dia maksud, yang lebih banyak digunakan untuk biaya rapat-rapat dan biaya kunjungan kerja. Nah, ini mungkin juga perlu menjadi perhatian. Ibu Menteri yang kami hormati, demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum kami mempersilakan Ibu Menteri Sosial untuk memberikan penjelasan, kami juga perlu menyampaikan bahwa Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu 23 November 2022 telah menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial NAPSA Nasional FKLKS NAPSA yang meminta Kementerian Sosial untuk mengeluarkan petunjuk teknis mengenai institusi penerima wajib lapor IPWL terkait narkoba dan mekanismenya. Kami mohon mungkin juga Ibu Menteri nanti untuk memberikan tanggapannya, karena lembaga ini sudah berkali-kali datang mengunjungi kami dan menagih bagaimana respon Ibu Menteri Sosial terhadap aspirasi mereka. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Menteri Sosial untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Ketua. Yang saya hormati
Ketua Komisi 8 DPR RI, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan yang saya hormati para anggota Komisi 8 DPR RI, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mengawali pertemuan ini, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat memenuhi undangan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 tentang pengawasan program bantuan sosial tahun 2022 dan isu-isu aktual. Pimpinan sidang, Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana pokok bahasan dari rapat kerja hari ini, maka kami akan menyampaikan materi sesuai dengan agenda tersebut di atas. Pengawasan program bantuan sosial tahun 2023. Bahwa realisasi anggaran tahun 2023 untuk anggaran bantuan sosial itu adalah sebesar 97 triliun 928 miliar 61.416.000 rupiah. Ini data ini berbeda dengan data Pak Ketua yang 78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM. Yang angkanya untuk minyak goreng 6 triliun 195 miliar, untuk BLT BBM 12 triliun 390 miliar. Realisasi dari 97 triliun 928 miliar 61.416.000, realisasinya adalah 96 triliun 534 miliar 399.587.261 rupiah atau 98,58%. Terdiri dari rinciannya adalah belanja pegawai realisasi 91%, belanja bantuan sosial realisasinya 98,69%. Kemudian belanja barang realisasinya 96,55%, belanja modal realisasinya 99,93%. Kemudian untuk realisasi belanja bansos tahun anggaran 2022 itu sebesar 93 triliun 86 miliar 716 juta 563.000. Realisasinya adalah 91 triliun 884 miliar 679 juta 114.935 rupiah atau sebesar 98,71%. Ditjen Resos sebesar 595,21 M dan 602,25 miliar. Ditjen Rejamsos ini untuk PKH dan bencana dan PSKBS juga Rutilahu 29 triliun 09 triliun 29 menjadi 29,26 triliun. Daya sos ini untuk BPNT sebagian besar sejumlah 62 triliun 1,19 triliun 62,19 triliun dari Pagu 63 triliun 20,23 triliun 63,23 triliun, mohon maaf. Kemudian untuk asistensi rehabilitasi sosial ini bantuan sosial sebesar 602,25 M, realisasinya 595,21 M atau 98,58%.
dengan jumlah alat bantu sebesar 15.478 unit. Kemudian ada rinciannya untuk penyandang disabilitas netra 31.628, kemudian atensi penyandang disabilitas 61.450 orang, kemudian permakanan disabilitas tunggal itu 39.782 orang, kemudian atensi KBK realisasi 46.093 orang, kemudian untuk anak realisasi 27.559 anak. Jadi ini bentuknya tidak hanya berupa bantuan sosial, tapi yang juga respon kasus. Jadi kami juga memberikan respon kasus. Kemudian anak yatim untuk COVID 39.092 anak. Kemudian untuk anak yatim piatu yang kami ngusulkan kemudian disetujui, ada tambahan anggaran realisasinya 378.755 anak. Kemudian atensi untuk lanjut usia itu 51.097 orang. Untuk permakanan lanjut usia tunggal 247.147 orang. Ini adalah dokumentasi bantuan-bantuan. Kemudian berikutnya enggak usah lah. Ini untuk permakanan lansia. Kami lanjut. Lanjut aja. Nggak usah ya, nggak usah video ya Pak. Boleh kalau ada Bu. Boleh Bu. ya? Boleh Iya. Bu. Kalau itu terbaik buat Ibu ya kita. Enggak Pak, saya lanjut aja untuk angka-angkanya supaya saya juga nggak bingung nanti lihat ini. Saya lanjut aja dulu. Yang perlindungan sosial korban bencana alam. Ya, untuk korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat ini 776.256 orang. Kemudian korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial 3.700 orang. Kemudian bansosnya senilai 282,57 M, realisasinya 280,43 miliar atau 99,24 M. Kemudian ini fasilitasnya di bencana. Kemudian ini perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam. Ini kita sebetulnya ini kenapa 100% sebetulnya kurang Mbak, karena itu kemarin kita minta dana dari dana hibah karena kanjuruan Mbak yang meninggal banyak, sehingga kita cuman ini mestinya ditulis itu ya, melebihi dari 100%. Korban bencana sosial dan non alam yang mendapatkan bantuan realisasinya 48.457 orang. Kemudian marga masyarakat rawan bencana sosial 30.600 orang. Kemudian untuk kelompok masyarakat 250 kelompok. Kemudian ini program Keluarga Harapan, anggarannya 28.709.816.300.000. Sukses salur sebesar 28 triliun jadi 100%. Kemudian namun transaksinya itu yang transaksi jadi dari kita menyalurkan sudah diterima oleh bank. Nah, tapi realisasinya di masyarakat jadi beda Pak, antara salur dengan
transaksi itu beda. Jadi kita sudah menyalurkan 100%, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22%. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, ada yang kemungkinan juga pindah dan sebagainya. Jadi beda antara salur dan realisasi transaksi. Jadi ini rinciannya realisasi penyaluran. Kemudian yang berikutnya rumah sejahtera terpadu. Jadi RST anggarannya 212 miliar, realisasinya 212 miliar atau 100%. Ini salah satu. Kemudian program pemberdayaan sosial. Jadi untuk BPNT atau bantuan pangan non tunai itu totalnya 44 triliun 626 juta miliar 887 juta 600 ribu rupiah. Sukses salur itu sebesar, jadi sukses salurnya itu 99,02%. Kemudian transaksinya itu yang transaksi 98,15%. Ini untuk anggaran di BLT minyak goreng 6 triliun 195 miliar. Kemudian sukses salurnya 6 triliun 118 miliar 20 juta atau 98,76%. Transaksinya itu 5 triliun 869 miliar 764 juta atau 94,75%. Kemudian BLT BBM ini anggarannya 12 triliun 369 miliar. Sukses salur 12 triliun 390 miliar atau 100%. Namun transaksinya 99,51% atau 12 triliun 329 miliar 700 juta. Kemudian untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil itu 3.500 KK. Untuk bantuan rinciannya sebagai berikut. Kemudian untuk pena realisasi KPM-nya 476 KPM, anggarannya 51 miliar, realisasinya 26,68 atau 52,31%. Kemudian kami menyampaikan, jadi kenapa memang untuk pena kemudian itu karena memang baru dibuka blokirnya itu bulan apa ya? 5 Oktober. 5 Oktober. Jadi kami pun kesulitan, Mbak. Udah kita coba lembur sampai pagi-pagi kita kesulitan. Jadi itu Rutilahu juga demikian. Rutilahu itu bulan apa ya? Baru dibuka blokir. Bulan November. Jadi karena itu kami terus terang juga kesulitan. Kalau semua ditarik belakang, kami juga kesulitan untuk waktunya. Jadi karena itu sekarang ini kami minta dari awal untuk kami bisa dibuka di awal, Pak. Karena berat untuk kita juga. Yang pertama juga kalau waktunya mendesak itu petugas kita juga terbatas. Sehingga kenapa kemudian pena ini sangat rendah, padahal kita udah tiap hari sampai jam 3 pagi. Tapi karena waktunya mepet sehingga kita realisasinya sangat rendah sekali. Itu. Nah, kemudian jadi permasalahan utama itu, Pak. Jadi buka di blokir itu
Rutilahu itu baru buka bulan November, yang Pena itu baru Oktober, terus apa lagi ya yang kemarin? Permakanan. Oh iya, itu juga baru bulan November akhir ya, November akhir. Jadi karena itu kenapa kemudian kami sangat kesulitan, karena kalau sudah mepet ini kan waktunya juga kami berat gitu untuk untuk melakukan itu. Jadi kalau mohon bisa dibantu Komisi 8 untuk kami bisa blokir itu di awal bisa dibuka gitu Pak. Ini sekarang kita lagi berjuang, ini terus kita rapat dengan Bappenas dan Keuangan supaya di awal itu bisa diblokir, blokirnya bisa dibuka. Ya bisa. Kemudian jadi gini Bapak, anggaran kita tuh turun Pak. Tadi kalau Bapak yang 2023, jadi tadi apalagi untuk nambah dana dekon nggak cukup Pak untuk itu, nggak mungkin kami ngasih dana dekon karena tahun ini malah turun 2023 78 triliun yang awal itu, yang biasanya 78,3. biasanya 8,3 sekarang 78,1. jadi yang dulu tahun 2022 itu 78,3, 2023 turun. 2023 turun Pak, 78,1, jadi turun, jadi bukan sama aja gitu, mungkin kita masih bisa napas. Jadi ini anggaran bencana yang turun Pak. Kemudian termasuk PSKBS tadi Pak Bu, ini buat ditambah satu lokasi. Saya ngomong ini kemarin minus Pak untuk untuk bencana di Malang itu Pak Kanjuruhan nggak ada duitnya, jadi kami minta dari dana hibah. Kemudian yang berikutnya penyaluran bansos satu pintu Pak, kami bukan tidak bisa Pak, karena sebetulnya kalau penyaluran itu bantuan sosial ini nggak pernah sampai 99% itu nggak pernah Pak. Kita bisa lakukan itu, sebetulnya nggak terlalu sulit asal data itu benar. Nah, permasalahannya adalah kami tidak ingin dikira minta-minta terus dikira ngerebut gitu Pak, seperti itu. Nah yang berikutnya untuk DTKS kita rutin Pak, ini kita rutin, sekarang kita ngelatih daerah-daerah yang kurang aktif dan kurang, karena memang di undang-undangnya demikian. Kalau Bapak Perso BPK itu kalau meriksa kami itu nelusuri data ini masuknya dari mana, itu ditelusuri Pak. Nah dulu daerah itu ngusulkan kalau ada masuk misalkan dari kami Pak, itu kan tetap harus ditetapkan oleh kepala daerah. Kepala daerah baru ke kami, saya baru menetapkan dari usulannya daerah. Ini termasuk BPJS Pak, termasuk BPJS. Nah permasalahannya daerah itu kadang 3 bulan gitu nggak disahkan. Nah sekarang kami sudah sepakat dengan APH kalau kita berikan daerah, karena kalau 3 bulan itu udah terlambat kami. Nah karena itu sekarang kita sudah sepakat dengan APH 1 bulan. Jadi 1 bulan daerah kalau tidak menyetujui atau menetapkan itu berarti disetujui usulan kita. Atau kalau misalkan ada yang nolak daerah, ada yang masuk ke kami misalkan lewat cek bansos atau lewat usul sanggah, dia ini nggak fair, ini harusnya nggak nerima gitu kan, ada usulan itu Pak dari masyarakat. Itu maka kita kirim ke daerah, kalau daerah tidak mengesahkan dalam waktu 1 bulan, lebih dari 1 bulan, maka itu kita anggap betul datanya. Seperti itu Pak. Nah yang berikutnya saya lupa teman-teman, kami lagi ngusulkan penambahan ini Pak, yang PBIJKN, tolong yang penambahan. Kami sesuai dengan RPJM Pak, itu sesuai dengan PRPJM mana ya, yang
PKH. Tadi aku lihat. Nah, yang kita minta tambahan untuk penerima apa namanya? Bantuan iuran. Bantuan iuran. Jadi sesuai RPJM itu berapa ya? 100 juta. Aduh, kenapa ya kok gini ya? 111 juta 400.000 sesuai RPJM. Sekarang ini kami lagi berjuang itu. Saya sudah menyurati Menteri Keuangan. Nah, namun yang kita sekarang ini tangani itu 96 juta 800.000. Kita meminta tambahan untuk PBI JKN sesuai RPJM itu 111 juta 400.000. Seperti ini, Pak. Ini tapi belum ada persetujuan dari, jadi 111 juta usulan kami ke Kementerian Keuangan karena permintaan daerah itu banyak sekali, kami tidak bisa memenuhi dan itu ternyata betul memang. Setelah kita cek usulan itu betul. Namun kami kuotanya kami tidak bisa menghapus begitu. Karena kami nerima sudah apa namanya? Nilainya tuh sudah 9 Januari 2021 tuh sudah 96.788.000. Jadi kami kalau ini kita bersihkan ini datanya tinggal 87.53.000 ini karena ganda dan sebagainya, meninggal dan sebagainya. Itu kita cleansing 87.000. Tapi ini sudah daerah tuh udah ngusulkan banyak sekali. Bahkan melebihi sekarang melebihi dari ini, tapi kami belum bisa masukkan karena kuotanya hanya 96.800.000. Nah, sekarang saya sudah membuat suratku nomor berapa ya? Surat udah tak bilang kemarin. Bukan yang penambahan PBIJK. Tolong berapa? Nomor berapa tuh? Untuk menjadi kuota sesuai RPJM, Pak. Karena sesuai RPJM itu 111 juta, jadi masih kurang lebih 5 jutaan bisa ditambah mestinya. Tapi dan ini memang permintaannya banyak sekali, apalagi daerah sekarang apa namanya ngajukan untuk apa? Universal health coverage itu mereka ngajukan terus, tapi kita nggak bisa penuhi karena sudah ini kami khawatir kalau kami nggak hapus nanti waktu sakit dia nggak bisa berobat, nanti jadi masalah. Karena itu kami mengusulkan kalau nanti bisa dibantu, Pak, itu menjadi 111 juta. Ini sesuai, ini anggaran bukan di kami loh, Pak, kami hanya data aja, bukan di kami, anggarannya di Kementerian Kesehatan ya. Iya, bukan di kami anggarannya. Kami hanya data aja. Kami menyiapkan data, kemudian menyerahkan ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kalau ada misalkan data baru, balik ke kami, kita betulkan begitu. Seperti itu. Jadi terus mekanismenya. Tiap bulan kami sahkan. Tapi anggaran bukan di kami. Anggaran bukan di kami, Kementerian Kesehatan. Kemudian berikutnya ini diklat. Jadi diklat sekarang kita rubah, Pak, menjadi juga pemberdayaan untuk masyarakat, pelatihan. Jadi ini kami sekarang ada Satgas apa namanya? Satgas Pencegahan Korupsi. Ada tim di kami, Pak, dari Barreskrim Polri 10 orang. Itu yang di kantor kami. Nah, ini tadi, Pak. Ini yang anggaran 2023. Ini diklat. Ini diklat Cianjur, coba balik. Ini bagus sekali kemarin, Pak. Sebelum bukan. Nah, ini
Ini kemarin dapat penghargaan dia, padahal pelatihannya baru. Sekarang diklat kita arahkan untuk melatih seperti ini, Pak. Jadi untuk melatih masyarakat, karena kalau enggak dia ya enggak kalau dari kami toh ini sekarang lagi training untuk DTKS dengan daerah. Tapi setelah itu apa? Akhirnya kita isi begini untuk melatih masyarakat untuk bisa dijadwalkan, Pak. Bisa dijadwalkan. Sekarang ini kita ada program ini. Kemudian untuk kemarin yang blokir itu berapa ya kita? 412. Hah? 412. Mana? Ini ya, kadang yang tengah. Nah ini loh Pak, mungkin data ini anggaran 2023 Pak. Ya, Lanjut, tolong Mas. lanjut Mas. Ini siapa tuh? Anggaran 2023. Jadi ini turun Pak, turun sekitar 300-an miliar. Nah kemudian ini diblokir, ini 412 miliar sendiri. Sudah diblokir di awal ini. Automatic adjustment. Automatic adjustment Pak. Susah Pak, bener. Kita rapat. Enggak ada Pak, kami ini macam-macam sudah. Susah kami Pak, terus terang saya berat ini. Ini kalau buka blokir itu rapat itu harus terus sampai jam 2 malam, jam 2 malam itu. Hampir tiap hari buka blokir. Berat bener-bener. Kan kita harus itu rapat itu sementara harus nyiapkan lapangannya gitu. Seperti itu. Mestinya saya sudah sampaikan ke Bu Menkyu, Bu, kalau sudah disetujui DPR mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh Pak, kami diblokir 400 miliar ini. Seperti itu. Kami udah sampaikan, tapi masih belum dibuka juga. Ini baru rapat-rapat ya baru Ben. Untuk buka blokir itu rapat itu sampai malam-malam Pak, tiap hari. jadi juga kalau kita bisa di awal gitu mungkin nggak buru-buru gitu, tapi kita nggak bisa Pak. Ini yang kemarin Rutilahu itu baru bulan November, kemudian Pena baru akhir Oktober, kemudian apalagi Yapi permakanan itu pertengahan Desember bahkan mungkin ya. Iya, pertengahan Desember ya, cairnya itu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Terus usulan tambahan kami. Tapi ini. Jadi usulan tambahan Pak, ini untuk permakanan lanjut usia. Jadi ini lansia tunggal. Jadi sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Ini tapi mesti mungkin berkurang karena harinya kemarin kenapa naik sebesar ini karena di masyarakat Bu nggak cukup uangnya, nggak cukup, akhirnya kita ngusulkan 30.000. Kemudian untuk disabilitas dan anak yatim, ini usulan tambahan kami, tapi belum ada respon Bu Menkyu lihat sendiri bagaimana kebutuhan di lapangan kemarin waktu di Malang, beliaunya lansia-lansia itu melihat sendiri. Kemudian jadi begini Pak, ya ini ndak itu ya Pak. Jadi begini, gimana ya? Hah? Pasti direkam Bu. Iya. Ya, tapi kalau Ibu mau bicara juga ada apa-apa. Bisa ya Pak? Nggak apa-apa Bu.
Ibu pernah duduk bersama nggak dengan pihak PT POS gitu? Bukan PT POS ini Himbara, Pak. Bank penyalurnya? Udah, Pak, kalau tiap bulan kami, Pak. Tiap bulan. Cabang, jadi kalau pusat terus ke daerah itu namanya cabang, ditahan di sana katanya. Dia diserahkan kartunya. Saya kira bulannya sekali nggak cair. Saya ingat itu waktu tahun 3 saya nggak bayangkan itu. Nah setelah BPK ngomong, Bu, kenapa ibu saya minta itu? Kenapa? Ibu bayangin, kalau itu 1 triliun aja kan ya. Itu sama dengan 1 triliun saja. Loh masa sih Pak? Iya. Coba hitung itu. Baru saya sadar jadi kemarin Pak. Itu setelah kami jelaskan, ternyata kami bisa melihat bahwa data itu ada sebetulnya. Data karena yang dilihat oleh BPK itu yang kemarin ribut itu Bapak itu hanya data di DTKS. Dia tidak melihat data salur. Kalau kita cek data salur, bukti yang dilihat bukan data. Tapi ada satu Kami kan sudah pernah, Bu. Sebelum Ibu masuk menjadi Mensos, kami sudah pernah persoalkan itu dan memanggil Bank Himbara ke sini karena menurut mereka laporannya sukses. Padahal di dapil kita itu KPM kita tanya tidak menerima dan itu mengendap 32 triliun ditemukan waktu itu. Banyak sekali. jadi laporan kita kemarin itu hanya salur aja, makanya salur 100%. Ya. Kami salur 100%. Dari Mensos sudah. Dari bank ke PM itu KPM nggak ada ya? nggak ada karena kadang kartunya ditahan. Jadi kemarin juga itu Pak Abu bisa, kami diusir Pak, karena warga itu dulunya nggak pernah terima. Kemudian setelah Jadi artinya untuk program-program seperti PKH itu apakah artinya harus direkomendasikan kita pindahkan penyalurannya tidak melalui Bank Himbara atau apa, itu kan tergantung dari keputusan politik kita gitu. Ya Jadi, cuman masalahnya kan kemarin kita hitung, kita butuhnya itu kalau misalkan kita pakai PT POS itu 1 triliun berapa? 1162. Nah, cuman masalahnya kami nggak ada uang Pak kalau segitu. Makanya ini nanti juga karena kalau 3 bulan dia kan harus menyalurkan atau membalikkan gitu. Itu 1 hari aja. Pak Kepimpinan, saya juga mohon petunjuk karena terus terang berat Pak. Saya dikomplaini terus di bawah sementara sebetulnya udah ada salurnya dulu. Kenapa saya dituduh marah-marah terus gitu? Gimana Pak? Udah kita bayar Pak.
Tapi kenyataan di masyarakat tidak terima. Nggak tertransfer diterima oleh mereka gitu ya. Iya, apalagi yang PKH, Pak. PKH itu nggak ada saran 3 bulannya. Jadi ada yang terima pada waktu saya awal itu 10 juta, 9 juta, kayak mau pingsan, Pak. Jadi kembalikan, Pak. Kalau BPNT itu kan ada 3 bulan dikembalikan. Jadi ada waktunya. Kalau PKH nggak ada. Jadi harus sampai akhirnya kan tahunan dia terima. Sampai mau pingsan dia terima 9 juta. Iya, ya benar tuh Pak, saya tidak ngerti. Nggak bisa, saya punya apa, saya lima orang. Saya juga bingung untuk bisa banyak sekali. Ternyata Terus- tidak ada anunya. Jadi dia terus rumah saya BPK ada. Jadi waktu pemeriksaan BPK, KKS harus dihapuskan yang nggak terdistribusi. Kemudian yang uang itu yang berubah tidak tertatapi harus disetor. Saya kemarin itu kirim surat saya sendiri Pak Ketua. Sudah karena nggak mempan semua dicek, akhirnya saya sendiri minta untuk nyetor ke kas negara sekian. Artinya dikembalikan kepada kas negara gitu. Karena udah bulanan Pak. Jadi yang tahun kemarin itu 560 itu mulai November sampai November tahun berikutnya. Yang dikembalikan hanya pokok, bunganya nggak dikasih kan? Oke. Itu Pak. Oke, pimpinan. ya dilanjutkan Bu, lanjutkan. Masih ada? Jadi itu, nah kemudian Bisa Bapak. Nggih. Jadi ini usulan kalau PT Pos sekarang kita lagi cari untuk biaya untuk penyaluran ini. Cuman rasanya sulit. Kemarin kita ngumpulkan itu baru ketemu berapa? 230-an. Tapi nanti yang tahap ini bisa kan? Gitu Pak. Ya kami nggak punya. Kalau Melas. mekanisme pembayarannya dari kas negara langsung ke perbankan kan Bu? Iya, iya. Ke kas negara langsung perbankan. Juga PT Pos juga gitu. Dari kas negara langsung nggak lewat langsung. kami sama sekali. Oke. Kami nggak dilewati, jadi kami dilewati angka aja Pak. Iya. Nggak supaya clear Bu? Ya, clear Pak. Kami juga, saya tuh sampai nggak mau, nggak kepingin punya utang budi. Dia mau CSR bantu, saya nggak mau dari bank itu supaya saya nggak punya utang budi gitu Pak. Jadi kalau saya tegas saya nggak punya beban. Iya. Ya. Oke, masih ada Bu? Udah ya? Sudah Bapak. Sudah ya? Oke, terima kasih Ibu Menteri Sosial yang telah memberikan penjelasan terkait program dalam bantuan sosial dan berbagai isu-isu yang dihadapi atau dilakukan oleh Kementerian Sosial. Oleh karena itu, tentu kita mengapresiasi atas berbagai program-program tersebut dan tentu kami memberikan kesempatan kepada para anggota dan pimpinan untuk memberikan tanggapan atau masukan-masukan terkait dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sepakati ya bahwa nanti kita jam 1 juga ada agenda penting, yaitu pendalaman soal haji, ya, biaya haji. Oleh karena itu mungkin saya persilahkan terlebih dahulu masing-masing fraksi 1 orang. Pertama, saya persilahkan kepada fraksinya Bu Esti. Silakan Bu.
Terima kasih Pak Ketua, Bu Menteri yang saya hormati, pimpinan yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 10 yang saya hormati. Apaan Bu? Bu, 8 Bu ya? 8. Oh iya. Ternyata saya setahun di sini masih juga ingatnya Komisi 10. Komisi 8, izin untuk yang pertama ini, nanti saya menambahkan terakhir kalau sudah semua fraksi menyampaikan. Teh Seli mewakili fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan beberapa hal. Kami persilakan Teh Seli. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajaran, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Ibu Menteri ternyata masih sehat, alhamdulillah, meskipun kerjaannya sangat berat dan saya melihat kegiatan Ibu sangat maraton. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Banyak catatan yang telah saya pelajari dan Ibu paparkan tadi. Pertama, ada 3 bagian dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah kami catat terkait dengan perbaikan penyaluran bansos dan dana pendampingan, kemudian orientasi bansos melalui pemberdayaan, dan yang ketiga terkait dengan masalah peningkatan kapasitas SDM sumber daya manusia dari Kementerian Sosial. Kaitan dengan perbaikan penyaluran bansos dan dana pendampingan, kami jujur merasakan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial yang selalu melakukan perbaikan dari pola penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, baik itu dari PKH, BPNT maupun kemarin BLT BBM dan penyaluran minyak goreng. Tetapi kalau kita melihat kondisi di lapangan dari apa yang kemarin terjadi, terutama pada saat terakhir penyaluran BLT BBM ditambah dengan penyaluran minyak goreng plus ditambah dengan penyaluran untuk PKH dan BPNT, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya di daerah pemilihan Jawa Barat, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Dan mungkin ini adalah yang terburuk yang pernah kita rasakan oleh Kementerian Sosial maupun kami yang selaku dari DPR RI yang melakukan pengawasan yang ada di lapangan. Tentu ini juga menjadi catatan penting karena apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, kita ingin coba memperbaiki pola penyaluran dari yang tadinya Himbara melalui PT POS. Dan PT POS pun menurut kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi upaya-upaya yang dilakukan secara struktur, masif dan terkoordinir ini kan dilakukan oleh oknum. Oknum inilah yang seharusnya segera ditindaklanjuti. Kenapa ditindaklanjuti oleh Kemensos? Kalau itu tidak ditindaklanjuti, maka hal-hal penyimpangan yang terjadi di beberapa daerah ini akan terjadi di beberapa daerah lainnya. Saya ambil contoh bagaimana di depan mata kami, di depan mata saya, dan saya berterima kasih kepada Kementerian Sosial, Pak Sekretaris Dirjen Dayasos, Pak Beni langsung melakukan asesmen di lapangan dan langsung membuat berita acara dengan aparat kepolisian Polres Kota Cirebon dan melakukan advokasi di lapangan. Ternyata oknum PT POS tersebut juga melakukan penyimpangan dari apa yang dilakukan oleh aparat birokrasi yang ada di lapangan. Bagaimana surat undangan yang diberikan kepada masyarakat itu bisa dilakukan manipulasi. Nah, artinya upaya-upaya untuk melakukan penyimpangan baik itu PT POS, Bank Himbara pun masih bisa dilakukan. Nah, artinya buat saya kalau ini tidak dilakukan tindak lanjut yang lebih konkret oleh Kementerian Sosial dalam hal punishment yang lebih jelas, karena hari ini masyarakat di daerah menanyakan di pihak kepolisian Kabupaten Kota Cirebon tidak ada tindak lanjut, apakah ini akan naik di tingkat Bareskrim? Nah, mungkin ini yang harus segera Ibu tindak lanjuti. Kalau ini bisa diangkat dan dikaitkan menjadi tingkat nasional, ini akan menjadi punishment, akan menjadi titik ketakutan untuk oknum-oknum PT POS di tingkat daerah lainnya.
agar tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh daerah-daerah seperti halnya yang di Kabupaten Cirebon, misalnya seperti itu. Yang berikutnya saya sampaikan kepada Ibu Menteri Sosial yang saya banggakan bahwa ada hal lain dari penyaluran bantuan sosial kaitan dengan dana pendampingan. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di lapangan, terutama ada kawan-kawan pendamping yang sudah bekerja keras untuk membantu para KPM. Tetapi ternyata saya juga harus menyampaikan kepada Ibu Mensos bahwa ada juga ketidaktransparan dari apa yang sudah Ibu lakukan terhadap kawan-kawan pendamping yang menjadi ujung tombak Ibu di bawah, terutama kaitan dengan dana-dana dampingan yang khususnya apakah saya tahu bahwa ada dana pendampingan untuk program PENA, RST. Nah, kaitan dengan itu sepertinya sebaiknya Bu, dana-dana itu masuk langsung ke rekening dana-dana pendamping yang bersangkutan, tidak dikoordinir oleh Korkot atau Korkap yang ada di daerah. Ada. Mungkin ada seperti itu. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Hah? Ada tak? Setiap penyaluran program-program RST ada Bu. Ada enggak, Pak? Ada. Pak, enggak ada itu Bu. Ada Bu. Ada. Tetapi biasanya program itu dikumpulkan. Ada ya Pak Eden? Ya, kayak perjalanan dinasnya seperti itu Bu. Nah, tetapi perjalanan dinas itu tetap tidak diketahui oleh kawan-kawan pendamping yang ada di daerah. Nah, maksud saya ini sebagai perbaikan sistem saja Bu. Perbaikan sistem yang ada di Kementerian Sosial ke depan, agar kalau ada dana perjalanan dinas untuk para pendamping-pendamping yang melakukan asesmen advokasi kepada RST KPM sebaiknya langsung dimasukkan ke rekening para pendamping-pendamping tadi. Nah, ini yang menjadi catatan saya. Bukan Bu, itu bukan itu yang dapat itu staf kami meskipun dia PPKM, bukan pendamping. Nggak ada pendamping. Jadi petugas kami Mungkin di balai Ibu mungkin nanti dijawabnya ya Bu. Oh iya. Ini kita kasih Soalnya kesempatan. setahu saya nggak ada duitnya, kenapa? Kalau segitu kan banyak sekali Pak. Ya, Nanti mungkin bisa diklarifikasi. minta diklarifikasi aja ya Bu ya. Karena buat saya ini sangat bagus, dan kalaupun ada sebaiknya itu menjadi perbaikan saja ya pimpinan. Perbaikan untuk sistem ada di Kementerian Sosial agar lebih transparan. Karena menurut saya pendamping ini kan sudah bekerja sangat bagus dan itu sebentuk apresiasi kepada mereka. Dan berikutnya menurut pendapat kami apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mensos, bahwa banyak penyimpangan yang terjadi di antara Bank Himbara dan KPM. Saya mungkin nanti akan menyerahkan secara resmi dari fraksi PDI Perjuangan catatannya, karena menteri ini kan menteri dari PDI Perjuangan, untuk memperbaikan catatan saja bahwa apa yang tadi Ibu sampaikan, program e-wallet ini sudah sangat tidak baik Bu. Karena e-wallet ini kan mirip seperti hanya e-money, e-warung. Program kartunya ini kan e-wallet, bukan ATM. Nah, inilah yang akhirnya menjadi bancakannya oknum-oknum yang ada yang tadi Ibu sampaikan di bank-bank Himbara. Kenapa akhirnya kartu-kartu itu ditahan oleh mereka? Bahkan banyak oknum-oknum yang namanya e-warung tadi menyimpan e-wallet para KPM. Pada saat proses pencairan, e-wallet itu mereka cairkan, baru uangnya diserahkan kepada KPM. Nah, itu yang membuat saya berpikir tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri, kenapa Bank Himbara harus dievaluasi? Karena kalau bentuknya e-wallet bukan ATM, itu tidak bisa dilihat di bank ATM. Ada berapa uang yang tersisa di ATM saya, di e-wallet saya. Tapi kalau bentuknya ATM, yang namanya KPM, dia bisa melihat ada berapa saldo di ATM saya dari KPM PKH maupun BPNT. Nah, ini salah satu bentuk transparansi, salah satu bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh masing-masing KPM terhadap penerima bansos tadi. Kemudian program pemberdayaan, saya juga mengucapkan apresiasi dan saya bersyukur Ibu Menteri menyampaikan kepada kami terkait dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, dan Ibu sudah menyampaikan lebih awal
Kami pun agak terkaget-kaget Bu pada saat Ibu menyampaikan RST dicairkan di akhir bulan November, kemudian pena pun sama Bu di bulan Oktober dan November, karena pada saat pelaksanaan di lapangan RST yang Ibu sampaikan nilai ekonominya itu belum jalan. Yang baru terjadi ini kan baru perbaikan ruahunya saja, rumahnya saja. Tapi bantuan ekonominya itu belum ada sama sekali pada penerima KPM yang rencananya memang mereka kan harus bermandiri juga. Nah, ini yang menjadi catatan fraksi PDI Perjuangan, dan mungkin karena dibatasi juga tadi disampaikan oleh Kang Aceh, saya mungkin akan menyerahkan secara resmi dari fraksi PDI Perjuangan kepada Ibu Menteri setelah Ibu Mai Esti menyampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya dari Partai Golkar, silakan Pak Jo.